Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 70. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang A. Pengelolaan kawasan pertanian terpadu, B. Pengelolaan kawasan tanaman pangan, C. Pengelolaan cadangan beras pemerintah, atau D. Pengelolaan cadangan kedelai pemerintah. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang C ya teman-teman, pengelolaan cadangan beras pemerintah. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Rapat koordinasi terbatas yang membahas tentang pelepasan cadangan beras pemerintah dipimpin oleh A. Presiden, B. Menteri Pertanian, C. Direktur Perum Bulog, atau D. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah, Pasal 5 Ayat 2, Menteri dalam menetapkan jumlah CBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang D ya teman-teman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 adalah undang-undang yang mengatur tentang A. Sistem pengairan lahan terbuka, B. Sistem pengolahan lahan, C. Sistem pertanian dan perkebunan, atau D. Sistem budidaya tanaman. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, sistem budidaya tanaman. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Nomor 4. Produk utama dari tanaman cengkeh adalah bagian A. Batang, B. Daun, C. Bunga, atau D. Buah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Cengkeh merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat. Hasil utama tanaman cengkeh adalah bunganya yang dipanen pada saat kelopak bunga belum mekar. Bunga cengkeh kering merupakan salah satu bahan baku utama untuk rokok kretek yang merupakan rokok khas Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah yang C ya teman-teman, bunga. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Nama ilmiah yang digunakan untuk tanaman kedelai adalah A. Arachis hypogea, B. Pipernicum, C. Glycine Mark, atau D. Zeamais. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah yang C ya teman-teman, Glycine Mark. Itu adalah nama ilmiah dari tanaman kedelai. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Pengendalian hama penggerek polong pada tanaman kedelai dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, kecuali A. Tanam serempak dalam kurun 10 hari, B. Pergiliran tanaman, C. Penggunaan mulsa jerami,
atau D. Pelepasan parasitoid trichogramma. Oke, kita bahas ya teman-teman. Pengendalian hama penggerek polong pada tanaman kedelai dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, yakni tanaman serempak dalam kurun 10 hari, lalu pergiliran tanaman, lalu pelepasan parasitoid trichogramma, dan yang terakhir penyemprotan NPV 180 ulat per 500 liter per hektar. Jadi yang bukan itu adalah yang C ya teman-teman, penggunaan mulsa jerami. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 7. Untuk mencegah serangan penyakit layu fusarium, sebelum ditanam, benih bawang merah diberi perlakuan dengan A. Termisida, B. Herbisida, C. Insektisida, atau D. Fungisida. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk mencegah serangan penyakit layu fusarium, sebelum ditanam, benih bawang merah diberi perlakuan dengan fungisida Mancozeb, yakni 100 kg benih per 100 gram fungisida. Selanjutnya, benih disimpan di dalam karung plastik selama 1-2 hari. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang D ya teman-teman, fungisida. Karena penyakit layu fusarium itu disebabkan oleh jamur ya, atau fungi, jadi untuk obatnya adalah fungisida. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 8. Pembongkaran tanaman tebu yang telah dikeperas lebih dari 3 kali atau secara ekonomi sudah tidak menguntungkan disebut dengan A. Bongkar raton, B. Bongkar juringan, C. Bongkar sokolan, atau D. Bongkar kelenteng. Oke, kita bahas ya teman-teman. Bongkar raton adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikeperas lebih dari 3 kali atau secara ekonomi sudah tidak menguntungkan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah yang A ya, bongkar raton. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 9. Jika pengeringan gabah menggunakan dryer, suhu pengeringan untuk benih tidak boleh melebihi A. 35-40 derajat Celcius, B. 40-45 derajat Celcius, C. 45-50 derajat Celcius, atau D. 50-55 derajat Celcius. Oke, kita bahas ya teman-teman. Suhu pengeringan benih jika menggunakan dryer tidak boleh melebihi 40-45 derajat Celcius. Sedangkan untuk gabah konsumsi tidak melebihi 50-55 derajat Celcius. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah yang B ya teman-teman, 40-45 derajat Celcius. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 10. Undang-undang tentang pangan dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden A. Insinyur Soekarno, B. Soeharto, C. Susilo Bambang Yudhoyono, atau D. Joko Widodo. Oke, kita bahas ya teman-teman. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah yang C ya teman-teman, Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY ya. Oke, sudah paham ya teman-teman. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.